guys, perkenalkan nama saya Elsa Meliana Septa dengan NPM 2313043012 kelas B. Aku di sini akan membahas tentang materi paradigma pendidikan, yaitu pendidikan seni. Teman-teman tahu gak sih apa itu pendidikan seni? Pendidikan seni itu adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mewariskan kemampuan berkesenian sebagai wujud transformasi dari generasi satu ke generasi lainnya. Nah, transformasi ini dilakukan oleh siapa? Oleh para seniman dan diteruskan kepada siapapun yang akan menjadi calon seniman. Berikutnya, adapun fungsi kesenian di dalam kebudayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti religius, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Kesenian juga berfungsi sebagai persembahan kepada Tuhan, meningkatkan status sosial, upacara ritual, dan tentunya sebagai sarana mencari nafkah. Karena apa? Karena seperti pameran itu bisa menjadi sarana mencari nafkah. Dalam pengertian umum, pendidikan seni itu diartikan sebagai upaya sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan pembimbingan ataupun pembelajaran dan pelatihan agar siswa itu memiliki kemampuan berkesenian. Kemampuan berkesenian itu ditinjau dari apa sih? Yang pertama, dari pendidikan seni yang diarahkan agar siswa itu memiliki kompetensi yang terkait dengan pelaku seni, seperti memiliki kompetensi menghayati seni tersebut, kemudian kemahiran dalam memproduksi karya seni tersebut. Yang kedua, ada pendidikan seni yang diarahkan agar siswa mempunyai kompetensi berkesenian sebagai bentuk pengalaman belajar dalam rangka pendewasaan potensi individunya, sehingga dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Makna pendidikan seni adalah pemberian pengalaman estetik kepada siswa. Pengalaman estetik itu apa sih? Pengalaman estetik itu, siswa diharapkan dapat menghayati nilai keindahan. Bagaimanapun keindahannya, siswa harus dapat memaknainya. Pemberian pengalaman estetik tersebut memiliki dua kegiatan yang saling berkaitan, yaitu apresiasi dan kreasi. Di dalam kegiatan apresiasi dan kreasi ini terkandung nilai-nilai sebagai bentuk ungkapan yang bermakna. Nilai tersebut itu seperti pengolahan cipta, rasa, dan lain-lain. Mengapa seni dan kebudayaan itu saling berkaitan? Karena pada masing-masing budaya itu memiliki kesenian tersendiri. Seperti budaya Lampung. Budaya Lampung itu memiliki berbagai seni pertunjukan dan pameran seperti tari-tarian dan pameran tapis. Nah, kebudayaan itu dipadukan melalui apa? Tentunya melalui pendidikan seni. Karena siswa nantinya akan menjadi lebih aktif dalam pendidikan sehingga dapat mengapresiasi atau menilai sebuah pertunjukan. Nah, selain dapat mengapresiasi, siswa akan dapat mengkreasikan tarian tersebut. Oleh karena itu, siswa akan menambah pengalaman dan pengetahuan kepada siswa. Intinya, siswa itu dapat menilai serta dapat belajar juga melalui seni tersebut. Nah, pendidikan seni adalah upaya untuk mengembangkan pengalaman estetik siswa agar memiliki kepekaan rasa, kepedulian terhadap sesuatu yang indah, dan mudah mencermati serta mudah tersentuh hati nuraninya dan menjadi manusia yang lebih sensitif. Nah, dari penjelasan tersebut, apa sih manusia yang sensitif itu? Manusia yang sensitif adalah manusia yang cepat menanggapi atau cepat merangsang hatinya untuk segera berbuat sesuatu yang bermanfaat. Nah, dalam seni atau rasa sebagai pembelajaran yang mampu memberikan sentuhan atau refleksi dan mampu memberi pendidikan yang berkesan dan susah untuk dilupakan. Membahas tentang pendidikan seni, sekarang kita akan membahas tentang penyelenggaraan pendidikan seni. Penyelenggaraan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama dalam pendidikan formal. Pendidikan formal itu contohnya dalam persekolahan. Nah, pendidikan ini siswa akan melakukan pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, tujuan pendidikan ini untuk apa? Untuk memberikan pengalaman kesenian kepada siswa sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan berkesenian, siswa dapat melakukan penghayatan terhadap nilai-nilai seni dan keindahan, keharmonisan yang berguna bagi pengembangan alternatif psikisnya. Nah,
pada pendidikan formal ini, sekolah itu lebih fokus pada bidang seni tertentu atau perjenjangan pendidikannya lebih fokus pada bidang seni tertentu. Misalnya seperti seni rupa, seni tari, ataupun seni musik. Dalam program manapun, sekolah jenjang SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini berbeda dengan pendidikan formal. Contohnya seperti sanggar. Sanggar itu adalah tempat berkumpulnya para pelaku seni atau seniman. Nah, seniman ini berlatih bersama untuk mengembangkan potensi dirinya atau keterampilannya. Dalam proses berlatih ini, mereka saling belajar dan saling memberi ilmu satu sama lain. Seiring berkembangnya waktu, itu berubah fungsinya menjadi tempat kursus. Perubahan tersebut tampaknya lebih disebabkan oleh faktor kepentingan ekonomi, karena sanggar itu membutuhkan perawatan dan penambahan perlengkapan latihan yang diperlukan. Jadi, sanggar itu berubah fungsi menjadi tempat kursus karena akan banyak para peminat untuk belajar pada sanggar tersebut, sehingga uang atau dana yang dibutuhkan untuk kebutuhan sanggar tersebut itu didapatkan dari para siswa atau masyarakat yang ingin belajar seni melalui sanggar tersebut. Yang terakhir ada pendidikan informal atau pendidikan di luar kelembagaan. Nah, pendidikan seni ini berlangsung di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pada lingkungan keluarga, contohnya itu orang tua boleh mendidik anaknya dalam hal berketerampilan, bersikap sopan santun, dan sebagainya. Hal itu juga berlaku pada orang tua yang mewariskan atau membelajarkan keterampilan keseniannya. Namun, ketika kesenian tersebut diyakini bermanfaat bagi orang banyak, maka pendidikan seni itu akan berkembang menjadi urusan banyak orang, sehingga masyarakat mampu atau merasa perlu ikut serta dalam penyelenggaraan tersebut. Nah, dalam lingkup seni, contoh pendidikan ini adalah upacara yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat atau keluarga yang dilakukan sampai sekarang. Setelah kita membahas tentang pendidikan seni, penyelenggaraan pendidikan seni, kita akan membahas pendidikan seni melalui pendidikan nilai. Pendidikan ini dalam konteks kebangsaan, pendidikan nilai era kaitannya dengan pembentukan dan pengembangan watak bangsa. Artinya, bagaimana watak bangsa tersebut dibentuk sangat bergantung pada fungsi dan tujuan pendidikan tersebut. Nah, inti dari pendidikan nilai adalah suatu proses budaya yang selalu berusaha meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan memanusiakan manusia, dan implikasinya dalam pendidikan ini umumnya adalah untuk membantu manusia berkembang dalam dimensi intelektual, psikologis, moral, spiritual, dan estetika yang memuat nilai-nilai. Pendidikan nilai juga merupakan suatu aktivitas yang secara khusus bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, seperti nilai religius, nilai moral, dan nilai estetik. Jadi kesimpulannya, pendidikan seni itu adalah upaya siswa untuk belajar tentang seni dan budaya yang saling berkaitan, sehingga siswa tersebut nantinya akan dapat belajar seni maupun menilai seni. Dalam arti menilai itu mengapresiasi ataupun menilai keestetikanya. Nah, jadi siswa itu selain dapat bisa menilai, siswa juga dapat bisa mengkreasikan seni tersebut, sehingga nantinya siswa tersebut akan menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena dia sudah membawa bekal banyak akan seni tersebut. Dan pembelajaran pendidikan seni tersebut didapatkan bukan hanya dari sekolah, tetapi bisa dari sanggar, bisa siswa tersebut mengikuti sanggar yang ada di sekitar
daerahnya, kemudian juga dari lingkup keluarga sekitar atau masyarakat sekitar, sehingga siswa dapat belajar pendidikan seni dimanapun dan kapanpun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan seni. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.